không có bàn thắng nào được ghi, thế nhưng mục tiêu với đội tuyển Việt Nam thì vẫn hoàn thành. Chúng ta đã có thêm một trận đấu giữ sạch lưới và có đôi Media Vietnam beberkan keistimewaan timnas Indonesia yang bikin Vietnam kewalahan hadapi skuad Garuda. Timnas Indonesia ditahan imbang Vietnam saat bertanding pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat kemarin sore. Memanfaatkan akselerasi dari Yaakob Sayuri dan kecerdikan Marcelino Ferdinand, timnas Indonesia tercatat memiliki 8 peluang dan 2 diantaranya mengarah ke gawang. Sebaliknya, Vietnam hanya mampu menciptakan 2 peluang saja dan cuma 1 yang mengarah ke gawang timnas Indonesia, kawalan Nadeo Argawinata. Bahkan media Vietnam Zing News sampai mengklaim kalau anak asuh Park Hang-seo itu beruntung terhindar dari kekalahan pada laga kemarin. Mereka juga menyebut skuad Garuda memiliki sejumlah keistimewaan. Keistimewaan pertama yang disorot Zing News adalah bagaimana timnas Indonesia berhasil memenangi duel lini tengah. Padahal dalam formasi 3-5-2, Vietnam menghadirkan trio gelandang terbaik mereka yakni Do Hung Duc, Nguyen Hong Duc, dan Nguyen Quang Hai. Zing News menyebut punggawa Garuda menjalani pertarungan dengan pemain yang sangat rajin bergerak dengan mengandalkan fisik, dan tiap kali Vietnam menguasai bola, pasukan Garuda langsung menekan hingga garis pertahanan. Selain itu, Zing News juga mengklaim bahwa timnas Indonesia berhasil merusak pola permainan Vietnam yang mengandalkan penguasaan bola lebih lama, yakni dengan membuat anak asuh Park Hang-seo gagal menemukan solusi untuk keluar dari perangkap Sintayong. Zing News menyebut pasukan Sintayong sukses membuat Vietnam kehilangan segalanya pada pertandingan sore kemarin, terutama pada babak pertama. Babak kedua pun tidak banyak berubah. Tien Lin dan Van Duk sudah dimainkan menggantikan Nguyen Van Tuan dan Pham Tuan Lai yang gagal menciptakan peluang dan hasilnya nihil. Tidak hanya klaim dari Zing News, namun sejumlah catatan statistik pada akhir pertandingan juga memperlihatkan bahwa tim berjuluk The Golden Star ini cukup kewalahan meladeni perlawanan skuad Garuda. Yang pertama yang menjadi bukti adalah Vietnam ternyata menorehkan akurasi umpan yang buruk jika dikomparasikan dengan penampilannya sepanjang Piala AFF 2022 ini. Sebab pada laga ini mereka hanya bisa membubuhkan 76,4% akurasi operan. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan 4 penampilan mereka di fase penyisian grup. Selain itu, The Golden Star Warriors juga mengalami kendala untuk menciptakan peluang pada laga kemarin sore. Sebab mereka tercatat hanya bisa membubuhkan 4 kali tembakan. Hanya 1 diantaranya yang mengarah ke gawang. 3 pemain yang tampil cantik saat timnas Indonesia ditahan imbang Vietnam. Terlepas dari hasil minor leg pertama, setidaknya ada hal positif yang bisa diambil. Hal ini tidak lepas dari ciamiknya penampilan beberapa pemain timnas Indonesia. Setidaknya ada 3 pemain timnas Indonesia yang mampu tampil cantik di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 kontra Vietnam dan mengundang decak kagum para supporter. Yang pertama, Marcelino Ferdinand. Meski berstatus pemain termuda di starting line up, Marcelino Ferdinand menjadi pemain terbaik dari kubu timnas Indonesia di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 kontra Vietnam. Remaja yang baru berusia 18 tahun ini mampu menjawab kepercayaan dari Sintayong dengan permainan ngotot dan umpan-umpan terukurnya. Pressing dan akurasi operan Marcelino sendiri mampu membuat ketar-ketir lini pertahanan Vietnam, meski dirinya sempat menyia-nyiakan peluang saat situasi one-on-one dengan kiper lawan. Yang kedua, Marc Klok. Tak ada yang meragukan kapasitas dari seorang Marc Klok. Pemain naturalisasi ini kembali menunjukkan kelasnya sebagai jenderal lapangan di laga kontra Vietnam. Berperan sebagai deep lying playmaker, pemain berusia 29 tahun ini mampu mengontrol permainan timnas Indonesia dengan baik dari lini belakang. Selain itu, posisinya sebagai pemain nomor 6 pun diembannya dengan baik untuk mematahkan serangan lawan dan berhasil mengimbangi lini tengah Vietnam yang dipimpin oleh Nguyen Quang Hai. Yang ketiga, Jordi Amat. Pemain naturalisasi lainnya, Jordi Amat, juga mengundang decak kagum netizen serta pendukung timnas Indonesia dengan permainannya di laga kontra Vietnam kemarin sore. Bek berusia 30 tahun ini mampu menunjukkan kelasnya dalam melepaskan operan long ball akurat yang berbuah ancaman bagi Vietnam. Selain itu, Jordi Amat juga menunjukkan kemampuannya dalam bertahan dengan baik sehingga lini serang Vietnam mati kutu dan sulit memberikan ancaman ke gawang timnas Indonesia. Dianggap lembek saat pimpin pertandingan Indonesia versus Vietnam, data transfer market sebut Omar rajin keluarkan kartu.
Komentator siaran langsung Timnas Indonesia versus Vietnam mengaku tidak habis pikir tindakan dari Doan Van Hao yang lakukan tackle dua kaki kepada Dendi Sulistiawan. Momen tersebut bermula saat terjadi perebutan bola di sisi kanan penyerangan Timnas Indonesia. Momen perebutan bola tersebut diakhiri dengan duel antara Doan Van Hao dengan Dendi Sulistiawan. Sontak emosi para pemain Vietnam dan Timnas Indonesia langsung terpancing. Komentator pun langsung ikut bereaksi terhadap situasi tersebut. Komentator siaran langsung resmi Piala AFF 2022 pun langsung terperanjat usai menyaksikan tayangan ulang duel antara Dendi Sulistiawan. Bahkan sang komentator pun menyebut seharusnya tindakan Van Hao tersebut berbuah kartu merah karena melakukan tackle yang berbahaya. Namun wasit pun sama sekali tidak memberikan kartu kepada Doan Van Hao pada laga tersebut. Usai laga, Sintayong pun juga mengutarakan hal yang senada. Ia menyebut bahwa Doan Van Hao layak mendapatkan kartu merah. Memang semua keputusan dari wasit ya, memang bisa jadi harusnya kartu merah kalau kita lihat ulang. Tapi itu bagian dari pertandingan, jadi saya sulit berkomentar masalah ini. Ucap Sintayong. Kinerja sosok wasit yang memimpin pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia versus Vietnam pun sukses menjadi sorotan. Wasit tersebut bernama Omar Al-Yacoubi. Wasit asal Oman ini dinilai terlalu lembek dan kurang garang untuk mengeluarkan kartu dari sakunya. Beberapa yang disorot yakni terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain Vietnam. Selain keputusan kontroversial dengan tidak memberikan kartu terhadap aksi Doan Van Hao yang melakukan pelanggaran keras kepada Dendi Sulistiawan, keputusan Omar lainnya yang juga disorot adalah ketika momen Ricky Kambuaya ditendang di dalam kotak penalti Vietnam pada menit ke-90+2. Lagi-lagi pelakunya adalah Doan Van Hao, dan ia juga melakukan hal serupa setelah melanggar pemain Timnas Indonesia pura-pura mengerang kesakitan. Wasit Omar pun lagi-lagi tak menganggap ini sebuah pelanggaran dan bola terus berjalan begitu saja. Bahkan komentator internasional AFF pun menilai itu adalah sebuah pelanggaran yang pantas diberikan penalti. Sementara itu menurut catatan Transfer Market, wasit berusia 35 tahun ini memang cukup jarang memberikan kartu merah untuk seorang pemain. Dari 36 laga yang pernah ia pimpin, Omar hanya mengeluarkan 3 kartu merah saja. Namun untuk kartu kuning yang pernah keluar dari sakunya termasuk cukup banyak, yakni 108 kartu dari 36 kali kepemimpinannya. Adapun untuk statistik penalti yang ia berikan, ia hanya 8 kali saja memberikan penalti untuk tim yang ia pimpin. Lantas, bagaimana menurut kalian?